Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu, yaitu Ibu Dwi Wahyuni. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi statistika. Tepatnya yaitu mengenai penyajian data. Dan yang akan Ibu bahas adalah mengenai tugas PTS Matematika kelas 12 yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Adapun untuk videonya, sebenarnya ini Ibu bagi menjadi 3 bagian. Untuk part satunya kali ini, Ibu akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi atau disingkat menjadi TDF. Nah, inilah tugas PTS yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Soalnya yaitu nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Di sini tersaji ada 65 nilai, mulai dari yang terkecil yaitu adalah 25, kemudian untuk yang terbesarnya nilainya adalah 94. Berdasarkan dari data tersebut, buatlah yang pertama adalah tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Yang kedua itu adalah histogram, yang ketiga poligon frekuensi, dan yang keempat adalah ogive positif dan negatif. Nah, sebelumnya Ibu akan uraikan kembali langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi seperti yang sudah Ibu sampaikan pada rangkuman materi pada Google Classroom. Nah, langkah-langkahnya di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan jangkauan data atau nantinya kita singkat menjadi J, ya ini lupa tidak Ibu tuliskan. Kemudian menentukan banyak kelas interval atau K menggunakan aturan Sturges. Nah, aturan Sturges ini yang rumusnya itu ada logaritmanya itu. Kemudian menentukan panjang kelas interval atau P, menentukan batas kelas, dan memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai, kemudian menentukan banyaknya frekuensi tiap kelas dengan metode Turus. Itu langkah-langkahnya. Kita langsung saja ke pembahasan soal PTS-nya. Nah, yang pertama tadi adalah menentukan jangkauan data atau J. Di sini rumus dari J itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Tadi waktu Ibu menampilkan soal bisa kita lihat bahwa data terendahnya itu adalah 25, tadi Ibu sebutkan juga, dan data tertingginya adalah 94. Jadi untuk menentukan J atau jangkauan data, kalian tinggal kurangi data tertinggi yaitu 94 dikurangi data terendah yaitu 25. 94 kurangi 25 maka hasilnya adalah 69. Langkah kedua itu adalah menentukan banyak kelas interval atau K menggunakan aturan Sturges. Nah, ini rumusnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Nah, kalian jangan bingung karena di sini ada logaritma. Logaritma ini kalian boleh hitung menggunakan kalkulator ya. Kalau di soal ujian biasanya nilai dari logaritmanya itu sudah diketahui di soal. Jadi jangan takut kalian tidak bisa menemukan nilai dari logaritmanya. Di sini adalah logaritma dari N. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Tadi kita kan sudah disebutkan ya di soal bahwa banyaknya data itu ada 65. Makanya di sini rumus K-nya itu menjadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log 65. Nah, kalau kita hitung di kalkulator, logaritma dari 65 itu nilainya adalah 1,8129136. Cukup panjang ya. Nah, di sini langkah awal, kalau kalian mau menghitung pakai kalkulator, pertama kalian tuliskan dulu log 65 itu berapa. Nanti kan akan ketemu segini ya, log 65 1,81 sekian-sekian, itu tidak usah kalian bulatkan. Langsung saja kalikan dengan 3,3 ya. Kalikan dengan 3,3. Nah, nanti ketemu hasilnya berapa, terakhir baru kalian tambah dengan 1. Jadi kalian ngitungnya dari belakang dulu. Kalau misalnya kalian menghitung manual tanpa kalkulator, misalnya sudah diketahui nih, log 65-nya adalah 1,8 misalnya, hanya dibulatkan satu angka di belakang koma misal di soalnya. Nah, kalian tinggal kalikan 1,8 kali 3,3, nanti ketemu hasilnya berapa, tinggal tambah 1. Seperti itu. Nah, kalau dihitung dengan kalkulator kan ini ya, ketemu 1,81 sekian-sekian dikalikan 3,3 itu hasilnya 5,98261408. Nah, ini ditambah 1 jadi hasilnya 6,98264141. Nah, dalam menentukan banyak kelas itu usahakan kalian lakukan pembulatan ke atas. Walaupun misalnya
si di belakang komanya ini dia lebih condong untuk pembulatan ke bawah, tapi usahakan agar semua data bisa terakomodir dalam kelas tersebut, maka selalu usahakan lakukan pembulatan ke atas. Jadi 6,98 kebetulan kalau 6,98 ini condongnya pembulatannya ke 7 ya. Nah, ini kita bulatkan ke 7 atau kita naikkan ke 7 kelas. Karena kan kalau banyaknya kelas itu nggak mungkin desimal ya. Nah, untuk berikutnya di sini menentukan panjang kelas interval. Oke, sebentar. Jadi bisa kita simpulkan untuk menentukan banyak kelas itu kita lakukan pembulatan ke atas dan kita bisa simpulkan untuk soal yang tadi bahwa banyak kelasnya itu adalah 7 ya. Sini. Ini 7. Sorry, ini tadi kepencet. Langsung saja untuk yang ketiga itu menentukan panjang kelas interval atau P ya. Menentukan panjang kelas interval. Itu rumusnya tinggal J dibagi dengan K. J-nya tadi kita poin 1 ya, menentukan jangkauan data. K-nya itu di poin 2 menentukan banyak kelas. Jadi tinggal J per K. J-nya tadi 69 di poin 1, kemudian K-nya hasil pembulatan yaitu 7. 69 kalau kita bagi 7 itu hasilnya adalah 9,85714286. Nah, 9,85714286 ini kita bulatkan juga ke atas menjadi 10. Jadi, panjang tiap kelas intervalnya itu adalah 10, ya. Nah, berikutnya langkah keempat itu adalah menentukan batas kelas. Tadi yang namanya batas kelas itu adalah harus memuat dari batas terendah sampai batas tertinggi. Data terendahnya itu kan tadi adalah 25 ya. Kemudian data tertingginya nilainya adalah 94. Nah, 25 itu adalah data terendah. Jadi langkah awal kita tulis dulu di sini 25 dan di terakhir itu harus memuat 94. Nah, sudah kita hitungkan tadi, katanya banyak kelas intervalnya ada 7. Nah, 7 ini di mana sih kita tempatkannya? Kita lihat di sini. Ada 7 kelas di sini Ibu kasih tanda. 1 sampai 7. Nah, 7 itu dari mana? Dari sini loh, dari poin yang kedua tadi, banyaknya kelas. Oh, jadi si data ini kalau kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi nantinya akan ada 7 kelas ya. Dari sini 7 akan menjadi 7 kelas begitu ya. Kemudian di sini kan panjang kelas intervalnya adalah 10. Oh, tadi data terendahnya adalah 25. 25 kalau kita hitung 10 berarti dia berakhir di berapa? Kan ada tadi. Nah, ini Ibu tuliskan di sini. Panjang kelas interval untuk kelas ke-1 itu dari 25 sampai 34. Kenapa sampai 34? Karena di sini ada 10 panjangnya. Kalau kita hitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, maka di sini akan ada 10 data ya. Jadi di sini panjang kelasnya ada 10 itu untuk mengisi di sini dari 25 sampai 34 itu ada 10 angka yang kita hitung ya. Jadi dari 25 sampai 34. Ingat 25-nya terbawa ya di sini. Untuk kelas kedua misalnya, kelas kedua dari tadi kan berakhir di 34, berarti untuk di kelas yang kedua itu kita mulai dari 35, karena ini nyambung dari 34 ke 35. Kita start dari 35, panjang kelasnya itu ada 10 tadi ya. Berarti di sini 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 itu ada 10. Makanya di sini dari kelas kedua itu adalah dari 35 sampai 44 ya. Karena dia ada 10. Nah, kelas ketiga dimulainya dari berapa? Dari 45. Karena ini setelah 44 itu adalah 45. Sama, kita hitung juga 10. Dari 45 sampai 54 itu ada 10. Kelas keempat berarti karena kelas ketiga berakhirnya di 54, berarti kelas keempat itu kita mulai dari 55. Kalau ada 10 data, berarti di sini kita hitung dari 55 yaitu sampai 64. Kelas kelima start dari 65. Hitung sampai 10, itu ada di 74. Kelas ke-6 start dari 75, hitung sampai 10, berhenti di 84. Kemudian kelas ke-7 dimulai dari 85 dan berakhir di 94. Oh, terekap semua ya. Dari 25 data terendahnya sampai data terakhirnya atau data tertingginya ternyata pas di 94. Jadi insya Allah semua data pada soal itu sudah terekap dalam tabel distribusi ini. Begitu, kemudian langkah berikutnya kita mau menentukan yang namanya
Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Oh, jadi sekarang kita tinggal hitung. Intinya kita mau hitung frekuensi di sini. Frekuensi itu adalah banyaknya data di tiap interval. Misal untuk yang pertama, untuk interval 25 sampai 34. Angka-angka yang terletak antara 25 sampai 34 itu angka berapa aja sih? Kalau kita lihat di sini berarti kan ada 30. 30 betul ya terletak antara 25 sampai 34. Kemudian ada 25, 26. Ada lagi di sini. Kalau kita lihat nggak ada ya. Yang sampai 34 berarti di sini 30, 27, 25. Nah, kita cek lagi semuanya. Oh, ternyata nggak ada. Berarti yang terletak antara 25 sampai 34 itu ada 6 frekuensinya. Nah, untuk kelas yang kedua juga sama caranya seperti itu. Kalian lihat, data yang terletak antara 35 sampai 44. Berarti berapa aja di sini? Berarti kan 42. Kemudian 45 termasuk nggak? Di sini nggak termasuk karena hanya sampai 44. Berarti di sini 42, kemudian 40 termasuk ya. 40, 43, 42, 40 lagi, 42 lagi, 35. Nah, 35 ini masuk ke kelas yang kedua. Dan seterusnya kalian hitung masing-masing data yang terletak antara interval tiap kelasnya ini masing-masing ada berapa. Jadi, di sini nanti kita akan temukan yang namanya tabel distribusi frekuensi untuk nilai ujian statistika tersebut. Oh, ini setelah kita hitung ternyata dapatnya segini ya. Tadi kan yang antara 25 sampai 34 itu ada 6. Yang antara 35 sampai 44 ada 8, antara 45 sampai 54 ada 11, antara 55 sampai 64 ada 14, antara 65 sampai 74 ada 12, antara 75 sampai 84 ada 8, antara 85 sampai 94 ada 6. Dan kalau si seluruh frekuensi ini kita jumlahkan, hasilnya akan klop menjadi 65 ya. Itu tentang tabel distribusi frekuensi. Oh iya, di sini ada yang dinamakan batas bawah atau disingkat BB. Di sini ada 25, 35, kalian bisa lihat 25, 35, 45, 55, 65, 75 sampai 85 itu disebut sebagai batas bawah. Jadi kalau Ibu tanya, tentukan batas bawah kelas yang pertama. Oh, berarti batas bawah kelas pertama itu adalah 25. Tentukan batas bawah kelas yang keempat. Kelas keempat berarti kan 1, 2, 3, 4. Oh, berarti batas bawah kelas keempat itu adalah 55. Berikutnya ada juga yang namanya batas atas atau BA. Kalau batas atas yaitu berarti yang sebelah sini nih, jajaran ini. Nah, berarti di sini 34, 44, 54, 64 dan seterusnya sampai 94. Jadi kalau Ibu tanyakan tentukan batas atas kelas ke-6. Kelas ke-6 berarti kan ini ya, yaitu 84. Tentukan batas atas kelas kedua. Oh, berarti di sini adalah 44 dan seterusnya. Itu kira-kira pembahasannya untuk yang materi tabel distribusi frekuensi. Jangan lupa klik like dan subscribe ya untuk video Ibu kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.